Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Radra Oktaviani, mau bikin kromboloni lagi. Nah, beberapa waktu lalu aku sudah bikin, dan kali ini aku bikin kromboloni versi oven tangkring tanpa menggunakan kering ataupun cetakan, dan juga tanpa menggunakan tindihan cobek. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini aku sudah keluarkan 1 lembar Danish pastry. Jadi ini adalah sisa dari hasil syuting sebelumnya, kira-kira berjarak 9 hari ya. Dan ini masih bagus banget karena kita simpan freezer, jadi dalam keadaan beku. Nah, Danish pastry ini masih keras banget ya teman-teman. Jadi kita perlu membiarkan dulu di suhu ruang sekitar 3-4 menit sampai dia lunak dan bisa dibuka seperti ini. Kemudian plastik panjangnya kita ambil dan kita sisihkan, jangan dibuang dulu. Lalu sama seperti sebelumnya, di sini aku akan memotong sesuai lebar dari si penggaris besi ini. Jadi aku kali ini akan menggunakan sekitar 4 potong saja. Di sini akan kita potong dulu sesuai lebar penggarisnya menggunakan pisau yang tajam. Nah, jadi di sini sudah ada 4 bagian, 1 2 3 4. Sisanya akan aku bekukan lagi, akan aku simpan di frozen lagi. Aku bikin sedikit hanya karena ingin trial and error aja. Sebenarnya cara ini bisa nggak sih kira-kira kita pakai. Kemudian sisa dari lembaran yang lain ini aku simpan di plastik dan kita biarkan di freezer sampai dia membeku ya. Oke, kembali lagi ke lembaran yang sudah kita potong. Jadi ini akan kita proofing dulu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam atau tergantung dari suhu ruangan di rumah teman-teman semua. Jadi kita tutup dalam kondisi yang sudah dibagi 4 gini ya teman-teman. Ini penampakan sebelum di-proofing dan ini adalah hasil setelah di-proofing atau aku diamkan sekitar 1,5 jam. Jadi dia udah double size. Besarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan buka plastiknya karena ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Jadi kita ambil plastiknya. Kalau misalnya ada yang lengket-lengket sedikit, nggak apa-apa, dibantuin aja manual pakai tangan. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan 1 butir telur. Aku siapkan lagi wadah kosong satunya. Kita akan mengambil bagian putih telurnya saja, hanya sedikit saja teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 1/2 sendok teh putih telurnya. Ntar kalau misalnya kurang, teman-teman bisa tuang lagi. Nah, putih telur ini akan kita oleskan ke atas permukaan dari Danish pastry yang tadi sudah kita proofing. Kita olesi secara merata. Nah, di sini aku cukup mengolesi di bagian yang akan aku gulung saja. Kalau misalnya di bagian yang tadi kita iris atau bagian sisi tepi-tepinya lengket satu sama lain, teman-teman bisa mengirisnya lagi menggunakan pisau seperti ini. Setelah itu, setelah diolesi dengan aduh iya lupa videonya kepotong, nggak apa-apa ya. Jadi lanjut aja. Jadi 1 lembaran Danish pastry yang sudah di proofing kita olesi dengan putih telur, kemudian ini digulung. Nah, karena dia sudah mengembang atau sudah double size, adonan itu otomatis akan lentur. Jadi akan lengket ya teman-teman. Nah, supaya menghindari lengket dan berubah bentuk, teman-teman bisa menggunakan penggaris sama seperti cara yang aku pakai di video. Pelan-pelan saja karena ini tuh adonannya lentur banget. Nih, lengket ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ulangi hal yang sama sampai semua adonannya selesai. Nah, di sini aku menggunakan 4 potong Danish pastry. Kita istirahatkan dulu supaya adonannya bisa rileks kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah 5 menit diistirahatkan, adonannya sudah lebih rileks dan mengembang sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi satu sama lain kita harus beri jarak. Oh ya, untuk loyangnya di sini aku alasi dengan baking paper yang sudah dilapisi dengan margarin tipis-tipis bagian bawahnya. Nah, sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih sekitar 10 menit menggunakan api sedang. Nah, ini kita masukkan, lalu kita akan panggang menggunakan api sedang cenderung kecil di rak bagian tengah. Setelah 10 menit nanti akan kita balik ya teman-teman. Oh ya, ini penampakannya begitu dimasukkan, dan ini adalah penampakan setelah 10 menit di oven. Jadi dia sudah mengembang gitu. Supaya mendapatkan
bagian bawah dan atas yang datar. Jadi adonan Danish pastry ini kita balik ya teman-teman, supaya nanti bisa lebih rata bagian atasnya juga. Untuk cara yang lebih mudah dan lebih cepat, teman-teman bisa ambil saja loyangnya, kemudian tinggal dibalik satset-satset. Kalau kayak gini kan teman-teman harus hati-hati supaya nanti tangannya tidak terkena panas dari ovennya. Jadi benar-benar harus hati-hati. Nah, ini memakan waktu yang cukup lama. Untuk membalik 4 adonan ini kurang lebih sekitar 2-3 menit. Jadi cukup lama. Nanti disesuaikan saja dengan senyamannya teman-teman ya. Jadi usahakan jangan membuka oven terlalu lama. Pertama kali balik kita oven di menit ke-10, lalu ini di menit ke-20. Nah, yang ketiga kalinya ini di menit ke-40 teman-teman. Jadi 10, 10, 20 ini terakhir kalinya aku balik. Dalam satu pemanggangan ini aku membalik sekitar 3 kali. Nah, ini aku ovennya menggunakan api sedang cenderung kecil ya, karena kan oven tangkring itu tidak ada api atasnya. Jadi memang cenderung lebih susah untuk mengeringkan bagian atas dan bawah. Nah, ini sudah selesai. Bagian atas, bawah, sampingnya semuanya matang. Jadi total pemanggangan aku sekitar 50 menit. Sudah matang seperti ini. Dengerin deh hasilnya. Hasilnya garing banget ya teman-teman. Jadi di sini benar-benar crispy di bagian luarnya. Nah, untuk mengisi fillingnya atau isian, kita akan lubangi menggunakan sumpit sambil diberi rongga di bagian dalamnya. Karena aku ingin isiannya banyak, jadi aku lubangi 2 seperti ini. Dibantu dengan sumpit dan diisi dengan glaze. Di sini aku pakai glaze rasa tiramisu. Terserah teman-teman, isiannya bebas banget ya, disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Nah, setelah itu di bagian atasnya juga kita lumuri sedikit bagian dari kromboloninya dengan menggunakan glaze seperti ini. Setelah itu bisa lagi dihias dengan topping. Di sini aku beri beberapa buah dari Choco Chips. Nah, cantik ya hasilnya teman-teman. Untuk yang selanjutnya aku beri dengan isian glaze strawberry, ada juga glaze rasa coklat. Nanti disesuaikan aja lah ya pokoknya dengan yang teman-teman punya di rumah. Gimana menurut teman-teman? Enakan pakai ring atau pakai caranya seperti ini? Sebenarnya kalau secara bentuk lebih cantik, lebih rapi menggunakan ring ya. Cuman kalau misalnya untuk coba-coba sekali 2 kali ya, cara seperti ini boleh lah ya dipakai. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya kromboloni oven tangkring satu bahan tanpa menggunakan ring, tanpa ditindihi cobek. Cuman hasilnya kurang terlihat rapi ya teman-teman, karena dia tidak secantik kalau pakai ring. Kalau pakai ring itu benar-benar dia sempurna gitu loh bulatannya, terus bagian pinggirnya juga benar-benar cantik gitu ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi di bagian luar tuh benar-benar garing, tapi di dalamnya masih ada tekstur seperti rotinya. Pokoknya kromboloni ini enak, apalagi isiannya banyak banget dan juga full seperti ini. Wow, sampai netes-netes. Enak banget deh teman-teman. Kalau teman-teman suka nggak sih sama kromboloni atau B aja? Coba komen ya di bawah. Karena aku penasaran juga, kemarin aku sempat potong kromboloni di bagian tengahnya untuk pengen lihat sebenarnya bagian tengahnya tuh seperti apa gitu ya. Cuman yang ini ya hanya uji coba aja karena memang untuk makan sendiri juga gitu. Kalau menurut teman-teman worth it enggak sih? Kromboloni ini satu pieces biasanya dijual sekitar harga 20 ribuan. Atau lebih baik bikin sendiri? Gimana menurut teman-teman semua? Wow, ternyata bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di bagian luar crispy dan di bagian dalamnya tetap lembut. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Semoga video yang aku bagikan ini bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.